Hai semuanya, jumpa lagi bersama Seferi Rawan dalam video matematika kelas 4. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai regular and irregular polygons dan simetri. Oke, mari kita mulai. Kita akan membahas mengenai regular and irregular polygon atau segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu poligon atau segi banyak. Segi banyak atau poligon adalah bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubungan. Nah, garis-garis ini biasanya kita sebut sebagai sisi. Dan pertemuan antara kedua sisi akan menghasilkan sudut. Jadi, ciri-ciri dari poligon atau segi banyak adalah memiliki paling sedikit 3 sisi dan 3 sudut. Dan kemudian bangunnya itu tertutup oleh garis-garis lurus. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Oke? Nah, kita akan menentukan yang mana yang merupakan kelompok segi banyak dan kelompok yang bukan segi banyak. Oke, kita lihat sebelah kiri. Nah, yang ini bukanlah segi banyak. Kenapa? Karena ini bangun datanya tidak tertutup. Sedangkan yang ini juga bukan. Kenapa? Karena dia tidak dibentuk oleh garis-garis lurus. Yang ini juga bukan, ini juga bukan. Berarti di sebelah kiri ini adalah bukan segi banyak. Nah, sedangkan yang sebelah kanan kita lihat, ya, ini dibentuk oleh garis-garis lurus. Nah, ini juga. Nah, berarti yang sebelah kanan merupakan segi banyak. Oke? Nah, segi banyak terbagi dua, yaitu segi banyak beraturan atau regular polygon dan segi banyak tidak beraturan atau irregular polygon. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sisi yang sama panjang serta sudut yang sama besar. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, seperti segitiga ini merupakan segitiga sama sisi yang sisinya semuanya sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Begitu juga dengan segi empat yang ada di samping kanannya. Dan begitu juga dengan bangun-bangun datar selanjutnya. Nah, yang kedua itu irregular polygon adalah segi banyak yang memiliki sisi yang tidak sama panjang serta sudut yang tidak sama besar. Oke, kita lihat bangun data yang ada di bawah ini. Nah, ini sama-sama segitiga, tetapi segitiga yang ini sisinya itu tidak sama panjang. Kelihatan kan? Jadi sudutnya pun tidak sama besar. Berarti yang ini merupakan irregular polygon. Nah, buka buku student book halaman 115. Nah, di halaman 115 ada soal. Ya. Di soal ini kita diminta untuk memberikan tanda tentang pada bangun yang merupakan regular polygons atau segi banyak beraturan. Oke, yang pertama kita lihat ini merupakan segitiga. Nah, segitiga di sini sisinya tidak sama panjang, ya, karena alasnya ini lebih pendek dari kedua sisi yang di sini. Berarti ini bukanlah merupakan regular polygon. Berarti kita kasih tanda silang. Nah, yang ini juga kelihatan bahwa sisinya tidak sama panjang. Ini juga kita silang. Kemudian yang ini bagaimana? Nah, bila kita perhatikan sisi yang di atas ini lebih panjang dari
sisi yang lainnya, berarti ini bukan regular polygon. Silang. Yang ini juga bukan, kita silang. Yang ini juga bukan, kita silang. Dan yang ini, nah yang ini kita lihat semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, berarti ini merupakan regular polygon. Maka kita kasih tanda centang. Nah, yang ini juga persegi, memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar, berarti ini kita silang. Dan yang ini kita silang. Oke. Nah, selanjutnya buka buku workbook halaman 61. Nah, di workbook halaman 61 ada beberapa soal. Nah, kita akan bahas soal nomor 1. Take the shape that have right angle. Nah, maksudnya adalah berikan tanda centang di bangun datar yang memiliki sudut siku-siku, ya, atau right angle. Nah, apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku atau right angle adalah sudut yang memiliki besar sudut sebesar 90 derajat. Nah, bentuk siku-siku itu mirip dengan huruf L kapital. Nah, seperti ini adalah sudut siku-siku. Oke? Nah, mari kita lihat. Yang A, apakah bangun ini memiliki sudut siku-siku? Tidak ada, kan? Kita beri tanda silang. Yang B, apakah bangun datar B memiliki sudut siku-siku? Tidak ada, berarti kita beri tanda silang. Kemudian yang C, nah yang C kita melihat sudut siku-siku di bagian sini, berarti kita beri tanda centang. Sedangkan yang D, nah tidak ada sudut siku-siku, kita beri tanda silang. Nah, untuk bagian E, F, G, dan H, coba kalian kerjakan di rumah. Oke? Kita lanjut nomor 2. Nah, di nomor 2 kita diminta untuk menentukan mana yang merupakan regular polygon dan yang mana merupakan irregular polygon. Nah, saya akan memberikan satu contoh regular polygon dan satu contoh irregular polygon. Oke, kita lihat bangun datar A. Nah, kita lihat apakah sisinya semua sama panjang? Ya, semua sisinya sama panjang, berarti ini merupakan segi banyak beraturan atau regular polygon. Berarti A. Oke. Kemudian kita lihat yang D. Nah, apakah yang D ini memiliki sisi yang sama panjang? Tidak. Berarti bila tidak memiliki sisi sama panjang, berarti itu adalah segi banyak tidak beraturan atau irregular. Oke. Nah, untuk bagian yang lain, kalian kerjakan di buku latihan sebagai latihan kalian. Oke. Nah, nomor 3. Di nomor 3 ini kita diminta untuk menyelesaikan gambar yang telah disediakan di sini. Nah, saya akan memberikan contoh yang A. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan gambar sebuah bangun datar tidak beraturan, irregular polygon atau segi banyak tidak beraturan. Oke, yang A. Nanti yang A setiga tarik garis dari ujung ke ujung. Oke, jadi seperti ini. Ya, gampang kan? Yang B dan C kerjakan di workbook. Oke, sekarang buka workbook halaman 62. Nah, di sini ada beberapa soal.
Di soal ini kita diminta untuk menggambarkan sebuah bangun data sesuai dengan instruksinya. Oke, saya akan memberikan contoh yang A. Oke. Gambarlah sebuah segi banyak beraturan dengan 4 sisi. Nah, berarti kita menggambarkan bangun data dengan sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Oke, saya akan menggambar sebuah persegi ya yang memiliki 4 sisi. Kemudian saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu yang C. Nah, gambarlah sebuah segi banyak tidak beraturan dengan 4 sisi. Nah, sama-sama 4 sisi, tetapi yang di sini adalah segi banyak tidak beraturan. Berarti sisinya ini tidak sama panjang. Oke, saya akan menggambar sebuah trapesium. Nah, tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai irregular dan regular polygon. Saya berharap kalian sudah bisa memahami dan membedakan bagaimana yang mana merupakan regular dan irregular polygon. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai simetri atau simetris. Apa itu bangun simetris? Nah, bangun simetris adalah bangun yang dapat dilipat atau dibagi menjadi dua bagian yang sama persis, baik bentuk maupun besarnya. Berarti bentuk dan besarnya harus sama, ya. Garis lipat yang menentukan benda simetris disebut garis simetri atau sumbu simetri. Nah, berarti sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar dengan ukuran dan bentuk yang sama. Nah, mari kita lihat kedua gambar yang ada di sini. Ada dua gambar kupu-kupu kiri dan kanan yang telah diberi garis. Kira-kira garis mana yang merupakan sumbu simetri? Kiri atau yang kanan? Ya, betul. Yang sebelah kiri. Kenapa yang sebelah kiri? Karena garis yang di sebelah kiri membagi kupu-kupu ini menjadi dua sama besar dengan bentuk yang sama. Sedangkan yang sebelah kanan, garis itu membagi kupu-kupu menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Oke, berarti yang sebelah kiri merupakan sumbu simetri. Nah, di sini ada sebuah bangun. Kita akan menentukan apakah bangun ini merupakan bangun simetris atau tidak. Nah, seperti yang tadi kita sudah jelas dengarkan bersama bahwa bangun simetris adalah bangun yang dapat dibagi menjadi dua sama besar oleh sebuah sumbu simetri. Nah, coba kita bagi dua. Apakah menjadi dua bagian sama besar? Tidak. Bila kita bagi di kiri ke kanan, juga bukan. Berarti bangun ini bukanlah merupakan bangun simetris. Nah, oke, di sini ada sebuah persegi. Coba kita bagi. Apakah bisa menjadi dua bagian sama besar? Nah, bisa. Kita bagi seperti ini juga bisa. Kita bagi seperti ini juga bisa. Kita bagi seperti ini juga bisa. Nah, berarti bangun ini merupakan bangun simetris yang memiliki 4 sumbu simetri. Oke, sekarang buka student book halaman 117. Nah, di student book halaman 117 nomor 1 ya, kita diminta untuk menghitung berapa jumlah sudut dari bangun simetri
yang ada di bawah ini. Nah, bangun simetri yang ada di sini masih setengah, berarti kita harus menggambar setengahnya lagi. Oke, saya akan memberikan contoh yang B. Nah, yang B kita lihat di sebelah kanan sudah ada gambar, berarti kita harus menggambar lagi di sebelah kiri. Nah, ingat sumbu simetri itu, ingat bangun simetri itu antara kiri dan kanan itu sama. Berarti sebelah kiri kita harus menggambar gambar yang sama. Oke, dan ukurannya pun sama. Kalau di sini satu kotak, maka di sini satu kotak. Oke, kita gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut atau 4 corner. Nah, kita lihat yang C. Yang C juga sebuah bangun. Ya, kita gambar sebelah kirinya dengan ukuran yang sama dengan sebelah kanan. Ya, kita sesuaikan dengan kotak-kotak ini. Gambar. Oke, kita hitung sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 sudut atau 5 corners. Oke. Nah, untuk bagian D, E, dan F, coba kalian kerjakan di rumah. Nah, kita akan lanjut di nomor 2. Di nomor 2 kita diminta untuk melengkapi gambar, ya, dan menghitung berapa persegi yang harus kita gambar untuk melengkapi gambar-gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah bangun simetri. Oke, kita lihat yang A. Nah, ingat bangun simetri itu kiri dan kanan atau kedua bagian itu sama besar dan bentuknya sama. Oke. Nah, yang di sini kita berarti tambah 2 persegi. 1, 2. Oke, 2 persegi. Kemudian yang B kita gambar tambah 4 persegi. Nah, yang C, nah kiri dan kanan agak sama, maka kita gambar ya di sini 1, 2, 3. Berarti kita butuh 3 persegi. Kemudian D, nah bagaimana cara kita menggambar agar menjadi bangun simetri? Oke, kita tambahkan persegi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Berarti kita menambahkan 4 persegi. Sekarang buka workbook halaman 63. Oke, di nomor 1 ini kita diminta untuk menuliskan yes jika bangun data yang di bawah ini memiliki sumbu simetri yang membagi bangun data tersebut menjadi 2 bagian sama besar, dan menulis no jika sumbu simetri itu tidak membagi bangun data menjadi 2 bagian sama besar. Oke, kita lihat yang A. Apakah sumbu simetri ini membagi segitiga ini menjadi bagian yang sama besar? Ya, yes. Oke, yang C. Yang C tidak sama besar, berarti no. Oke, di nomor 2 kita diminta untuk menyelesaikan gambar yang ada di bawah ini sehingga membentuk sebuah bangun simetri. Nah, saya akan memberikan contoh yang A. Oke, yang A ini kita harus menggambarkan di bagian kanan, ya, gambar yang sama dengan yang bagian kiri dengan ukuran sama, berarti kita membutuhkan penggaris. Nah, seperti ini, ya. Untuk bagian B, C, D, E, dan F, kalian kerjakan di rumah, ya. Gunakan penggaris dan gambar dengan rapi. Oke. Sekarang buka workbook halaman 64. Nah, di halaman 64 ada beberapa soal. Kita diminta untuk menggambarkan sumbu simetri pada bangun datar dan menghitung berapa sumbu simetri yang dimiliki oleh suatu bangun simetris ini. Oke, saya akan memberikan contoh yang bagian A, persegi. Oke, kita tulis 1, ya, 2, 3, 4.
Berarti yang A ini memiliki 4 sumbu simetri. Itu tadi adalah pembahasan mengenai regular and irregular polygons dan simetri. Kerjakan tugas yang ada di workbook ya, kemudian upload ke GCR masing-masing. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.